Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan mengajar TIK ya di jam pertama ini ya, di hari Kamis yang manis gitu ya. Semoga kalian semua tetap semangat, oke? Nah, hari ini kita tetap masih membahas tentang penghitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel ya. Oke, kita masih di KD 3.1 yaitu mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan keterampilan melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini Miss Deka akan menjelaskan proses penghitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau kalian tahu ya, berikut adalah logo Microsoft Excel yang banyak kita temuin di komputer, di laptop, atau di handphone kalian ya. Oke, Miss langsung saja menjelaskan. Semua data di Microsoft Excel itu ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Kolom dilambangkan dengan huruf yaitu A, B, C, D, E ya. Kalau kalian ada Excel langsung dibuka aja ya. Nanti di sana akan tampil seperti ini ya. Di sana nanti ada kolom ya, namanya A, B, C, D, E, dan seterusnya, itu namanya kolom. Kemudian ada yang namanya baris, dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Nah, area perpotongan ya antara baris dan kolom disebut sel. Contoh nih ada sel A2 ya. A2 dibaca misalnya sel A2 berarti ada di kolom A di baris 2. Kemudian ada yang namanya rank ya, sekumpulan sel. Ini contoh ada C2 sampai dengan E3 ya. C2 sampai E3. Untuk melakukan penghitungan pada Microsoft Excel biasa digunakan simbol khusus yang disebut dengan operator. Contoh ada simbol tambah ya. Kemudian juga ada simbol kurang ya ya. Nah, kemudian ada juga simbol kali dengan bintang ya ya, disimbolkannya. Kemudian ada simbol bagi yang dipakai garis miring seperti itu ya. Nah, ini tadi simbol-simbol dalam khusus ya yang disebut operator. Nah, oke, baik kita langsung ke praktek aja ya. Di halaman 4 yang paling bawah itu ada praktek. Kalian langsung ketik aja itu di sana ya. Toko alat tulis Dora ya, kalian ketik di sana. Terus kemudian di kolom A3 itu kalian ketik juga ya. Nah, di sana ada barang, ketik juga namanya harga satuan ya. Kalian ketik juga di kolom C3 itu jumlah barang. Kemudian di D3 itu kalian tulis total harga ya. Nah, kalau sudah di bawah kolom barang, tepatnya di A4, kalian tulis di sana barangnya. Misalnya ada pensil gitu ya. Kemudian ada pulpen, ada penghapus, kemudian ada rautan di sana ya, rautan. Kemudian juga salah tulis. Oke, pasta aja. Ada juga penggaris bawahnya ya. Kemudian ada tempat pensil. Kemudian di bawahnya yang terakhir itu ada spidol. Oke, nah nanti di kolom A12 kalian tulis di sana jumlah biaya ya, jumlah biaya. Kemudian di bawahnya ada pembayaran, dan di bawahnya lagi itu ada kembalian ya. Kalian tulis di sana ya ya. Kemudian kalian di harga satuan kalian tulis harganya sesuai dengan contoh di halaman 4 itu ada 2000, ada 4000, ada 900, ada 5000 ya. Kemudian ada 1700. Oke, kemudian ada 22.000. Kemudian yang terakhir spidol itu 3.900. Nah, kemudian di jumlah barang itu ada 5, 3, 2, 2, kemudian ada 4, 3, 2. Oke, selesai ya. Oke. Nah, kalau sudah, kalian juga bisa ya melebarkan kolom. Misalnya nggak cukup dilebarkan tuh yang ada tanda plus ya, kalian langsung lebarin aja ke samping, arahkan kursor ke samping sesuai dengan kebutuhan ya ya. Nah, kalau sudah misalnya kamu mau
iya, di blok, terus dikasih apa ya namanya ini, nah border gitu ya, biar jadi kayak tabel, boleh. Di sana ada kolom bordernya ya. Oke, sekarang kita mau menghitung total harganya nak ya. Digunakan rumus harga satuan dikali jumlah barang. Misalnya klik D4 untuk menghitung total harga pensil. Selanjutnya ketik rumus total harga pensil, yaitu sama dengan ya, kalian ketik nanti di fx yang di atas tuh nak ya. Oke, kalian ketik dengan sama dengan, kemudian klik B4. Nah, kolom B4 diklik, kemudian dikali, klik tanda bintang, kemudian di C4. Nah, kalau sudah di enter. Nah, kemudian untuk yang ke bawahnya kalian tuh langsung cari tanda plus, kalian langsung kursorin aja ke bawah ya. Kalian kalau mau ketik manual juga bisa ya. Jadi tadi B4 dikali C4 ya, jadi dapatnya 10.000. Kalau sudah langsung aja di drag ke bawah, itu nanti rumusnya otomatis akan ke copy dan dapat hasil yang sesuai. Lihat hasilnya sesuai dengan ini ya nak ya, yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kalau sudah ulangin terus ya, kita mau menghitung jumlah biaya untuk seluruh barang yang dibeli. Caranya gimana? Klik sel D12 terlebih dahulu ya. Di sana ya, kalian klik, kemudian ketik rumusnya, pakai rumus sama dengan, kemudian sum. Nah, klik aja tuh, nanti kalau muncul otomatis ya. Kemudian klik D4 sampai dengan D10. Nah, kalian ini aja tuh drag ke bawah. Nah, dia otomatis. Kalau sudah enter, kata sum di sini menunjukkan penjumlahan pada rank ya nak ya. Oke, dapat deh hasilnya ya. Hasilnya itu sudah dapat 114.400. Nah, gimana jika pembeli memberikan uang misalnya 120.000? Nah, coba kita ketik ya. Misalnya kan kita nggak mungkin ya bawa duit cuma 114 doang ya. Pasti ada lebih. Misalnya kita bayarnya 120. Jadi di pembayaran kita kasih uang di situ, ketik 120.000 di sel D13. Gimana caranya? Oke, di kembalian kita akan langsung gunakan rumus saja ya nak ya. Pembayaran dikurangin jumlah biaya. Jadi rumus yang digunakan adalah ini ya, sama dengan D13 ya, D13 salah ya. D13 salah rumus, D13 dikurangin D12 ya. Jadi 120 pembayarannya dikurangin dengan jumlah biaya, yaitu 114.400. Nah, kalau sudah di enter, maka dikurang ya nak ya, dikurang, maka akan muncul hasil itu di sana 5.600 ya. Jadi tadi rumusnya sama dengan D13 dikurang D12. Artinya pembayaran dikurangin jumlah biaya ya, akan muncul 5.600. Tapi Miss, gimana kalau kita bawa duitnya kurang? Misalnya saya cuma bawa uang 100.000 gitu ya. Ganti aja nak, misalnya pembayaran itu jadi 100.000. Nanti akan muncul otomatis itu adalah minus 14.400. Artinya kamu kurang atau ngutang di warung itu menjadi 14.400 ya. Dia akan otomatis minus. Oke, kita back aja. Tadi contoh ya nak ya. Ganti kembali ke sel 120 tadi ya. Nah, selanjutnya akan tampak seperti ini ya. Oke, caranya kemudian nanti kita blok semua nak, kemudian ganti all border ya. Contoh klik all border. Nah, nanti dia akan jadi tabel seperti ini. Oke, sudah paham ya nak ya? Gampang sekali ini ya buat seperti ini ya, kayak tabel. Nah, kemudian misalnya kalian mau ganti mata uang, atur penulisan mata uang menjadi rupiah. Caranya kita blok ya, rank yang misalnya harga satuan, kemudian klik kanan ya di mouse kalian, kemudian di sana nanti ada format cells. Nah, di format cells itu nanti akan ada langkah-langkahnya ya, akan muncul seperti ini nak. Pilih yang currency ya nak ya, currency sorry. Nah, pilih kategori di sana ya. Terus ada kotak simbol, carilah yang itunya desimalnya itu diganti 2 ya, biar ada 2-nya. Nah, desimalnya 2. Kemudian
simbol rupiahnya itu diganti Rp atau rupiah ya nak ya. Itu mata uang Indonesia ya. Nanti di sana mata uangnya juga diganti Rp. Kalau sudah, nanti akan muncul contoh seperti itu, kemudian kalian okein aja. Nah, kalau sudah oke, otomatis nanti depannya ada Rp-nya atau rupiah ya, mata uang Indonesia. Begitupun di total harga. Caranya tetap sama tadi, kalian sampai bawah aja dragnya ya ke format cell, kalian terus ganti, pilih kategori currency, pilih desimalnya 2, pilih Rp-nya itu mata uangnya Rp rupiah ya. Kemudian oke, maka otomatis akan terjadi. Nah, seperti ini akan ada Rp-nya ya, jadi tahu itu adalah harga ya. Kemudian untuk membuat rata tengah, misalnya nih untuk jumlah biaya pembayaran dan kembalian itu kalian drag aja sampai kolom selanjutnya, kemudian merger and center ya. Nah, begitu juga yang pembayaran satu-satu ya nah ya, jangan semua, nggak bisa dia ya, harus satu-satu baris ya. Nah, akan jadi seperti ini, jadi bisa membedakan bahwa itu adalah jumlah biaya pembayaran dan kembalian ya. Oke, kemudian kayak misalnya kalian mau rata tengahin juga nih judul ini, terus kalian mau besarin hurufnya biar agak beda juga boleh. Kalian pilih dipakai itu dibesarin bold itu ya, kemudian dibesarin hurufnya. Yang di barang juga bisa kalian gedein juga ya. Kayak misalnya ini kurang juga bisa ya. Kayak misalnya mau ditengahin, dipinggirin juga kalau cocok boleh gitu ya. Kayak misalnya jumlah barang nih, kalian mau taruh di center boleh ya, di blok aja, nanti ditaruh di tengahin. Nah, jadi deh, dah cantik kan. Nah, kalau udah bagus kayak gini, klik file, save as ya. Nanti kalian simpan di folder kalian atau di dokumen. Ketik misalnya kalian ketik di sana ada tugas ya. Praktek, misalnya praktek TIK 1 kelas 5 ya. Terus kasih nama deh, misalnya namamu siapa di sini, Miss Deka pakai nama Miss Deka aja, Miss Deka ya. Deka, dah selesai. Kalau sudah save, oke. Dan selesai. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka ya nak ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah. Sampai jumpa, bye bye.